Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan PJJ pada pagi hari ini. Kembali lagi di pelajaran akuntansi keuangan untuk kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai penjualan kredit, baik itu yang menggunakan wesel tagih maupun dengan angsuran. Nah, pada materi selanjutnya, kalian akan belajar mengenai menerapkan pengukuran dan pengakuan piutang. Jadi, kalau materi sebelumnya, kita baru belajar tentang transaksi-transaksi secara kredit. Nah, sekarang kita akan mengukur dan mengakui piutang tersebut kapan dan bagaimana caranya. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat. Pada hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah memahami pengertian piutang, mengidentifikasi jenis piutang, menganalisis pengelolaan piutang, melakukan pengakuan dan pengukuran piutang, dan yang terakhir adalah menganalisis penilaian piutang. Kita masuk ke yang pertama. Di sini yang pertama, jadi konten materinya tuh ada 5. Yang pertama pengertian piutang, jenis piutang, lalu pengelolaan piutang, pengakuan dan pengukuran piutang, dan penilaian piutang. Mulai dari yang pertama yaitu pengertian piutang. Mungkin bagi kalian pasti seharusnya sudah tidak asing lagi dengan pengertian piutang. Apa sih yang dimaksud dengan piutang? Kalau secara sederhana yang bisa kita pahami adalah ketika kita memberikan pinjaman kepada orang atau bagi perusahaan, yaitu ketika perusahaan sudah memberikan barang atau sudah memberikan pelayanan tapi si pelanggan belum membayar, maka itu disebut sebagai piutang. Nah, secara konteks, piutang adalah klaim moneter terhadap pihak lain. Klaim moneter di sini berarti berkaitan dengan keuangan terhadap pihak lain, yaitu si orang yang meminjam atau yang sudah kita berikan pelayanan. Selanjutnya, yang kedua adalah jenis piutang. Di sini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa? Karena biasanya perusahaan itu kan transaksinya ya memang kegiatan utamanya adalah menjual barang atau memberikan jasa. Maka biasanya ya memang paling banyak yaitu piutang usaha. Selanjutnya yang kedua adalah piutang wesel. Piutang wesel atau wesel tagih adalah surat utang formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengakuan utang. Ini juga sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penjualan dengan wesel tagih. Nah, di sini berarti transaksi yang berkaitan dengan wesel tagih adalah piutang wesel. Jadi perbedaan antara piutang usaha dan piutang wesel adalah piutang wesel memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Yang ketiga adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam piutang usaha dan wesel tagih. Misalnya apa? Misalnya ada piutang bunga atau piutang kepada karyawan. Piutang kepada karyawan itu artinya perusahaan sudah memberikan sebuah kompensasi kepada karyawan padahal belum saatnya. Nah, selanjutnya, itu kan tidak bisa diakui sebagai piutang usaha karena perusahaan tidak melakukan transaksi kepada karyawan, tidak juga menggunakan wesel tagih, maka dia dikategorikan ke dalam piutang lain-lain. Terus selanjutnya bisa juga ada restitusi pajak penghasilan. Kita lanjut, yang selanjutnya adalah pengelolaan piutang. Hal yang perlu perhatikan dalam pengelolaan piutang itu ada 3. Yang pertama adalah analisis umur piutang. Di sini mengelompokkan berdasarkan umur yang sudah jatuh tempo ataupun belum. Jadi, dalam mengelola piutang, dilihat nih mana piutang-piutang yang sudah jatuh tempo dan mana yang belum. Atau mana yang sudah terlewat jauh gitu. Atau kemungkinannya dia dianggap sebagai piutang tidak tertagih. Yang kedua, yaitu perputaran piutang, yaitu berapa kali perusahaan menagih piutangnya dalam satu periode.
Semakin tinggi angka perputaran piutang yang diperoleh, maka semakin baik pengelolaan piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu rata-rata jangka waktu penagihan. Semakin pendek jangka penagihan, maka semakin baik. Begitupun sebaliknya nih, semakin lama jangka waktu penagihan piutang, maka semakin jelek pengelolaan piutang yang dilakukan perusahaan. Maksudnya, ketika perusahaan nih sekali nagih, terus habis itu si yang ngutang bisa segera membayar, maka itu menunjukkan kinerja yang bagus. Tapi sebaliknya nih, kalau misalnya dia udah nagih berkali-kali, tapi ternyata si pelanggannya itu belum bayar-bayar juga, maka itu menunjukkan pengelolaan piutang yang kurang baik. Yang keempat, kita akan membahas mengenai pengakuan dan pengukuran piutang. Piutang diakui dengan accrual basis, yaitu piutang diakui pada saat terjadi transaksi, bukan pada saat penerimaan pembayaran. Jadi misalnya hari ini terjadi nih transaksi penjualan secara kredit, berarti kan perusahaan kita akan memperoleh piutang. Nah, piutang itu diakui pada saat terjadi transaksi itu, kan pembayarannya itu baru akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, piutang diakui perusahaan sebesar nilai wajar. Nilai wajar adalah harga perolehan atau nilai pertukaran pada tanggal transaksi. Misalnya, transaksi terjadi pada hari ini seharga 10 juta, maka pencatatan piutangnya dicatat seharga 10 juta sesuai dengan harga pada hari ini. Walaupun misalnya di piutang itu dia bilang mau bayar bulan depan. Bulan depan berarti dia bakalan tetap bayar 10 juta. Kecuali di dalam perjanjian piutang itu terdapat ketentuan jika telat bayar akan kena denda. Maka akan dikenakan biaya tambahan yang dianggap sebagai denda. Tapi untuk piutangnya sendiri akan tetap dihargai sesuai dengan pada saat terjadinya transaksi. Jadi kalau misalnya untuk pencatatan piutang, ya berarti jurnalnya sama seperti yang sudah kalian ketahui, yaitu piutang pada penjualan. Nah, di dalam penjualan itu biasanya juga sering ada yang namanya diskon. Nah, diskon ini ada dua jenisnya. Yang pertama yaitu diskon dagang. Diskon dagang adalah diberikan karena perbedaan cara menjual, misalnya tunai atau kredit, dan pelanggan yang dilayani, grosir atau eceran. Jadi misalnya nih, kalau yang kita tahu juga ya, misalnya kalau beli motor, harga tunai sama harga kredit, pasti kan beda kan? Misalnya kalau dia mau beli secara tunai, dia mungkin dapat potongannya sebesar 300.000 atau 500.000. Kalau misalnya secara kredit, mungkin dia tidak mendapat potongan, atau mungkin mendapat potongan tapi jumlahnya yang lebih kecil. Atau hal yang mungkin sehari-hari kita alami ketika kita sebagai pembeli eceran, tentu harganya akan sedikit lebih mahal dibandingkan penjual grosir. Kalau misalnya grosir atau beli dalam jumlah banyak, tentu diskon dagang yang diberikan jumlahnya juga akan lebih banyak. Selanjutnya, jenis diskon yang kedua adalah diskon tunai atau potongan penjualan. Nah, ini digunakan untuk mendorong pembeli agar membayar secepatnya. Misalnya yang kalau di transaksi-transaksi itu suka ada tulisan N/30, N per IOM, N per 10 IOM, N 2 per 10, N per 30, dan lain sebagainya. Di sini, kalau misalnya ini kita bahas sedikit ya, mungkin kalian juga sudah paham, N per 30 ini artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. N per IOM, end of month, artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. N per 10 IOM, itu artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Nah, kalau yang ini yang pada umumnya sering kita temui, akan mendapatkan diskon 2% jika transaksi dibayar maksimal 10 hari setelah terjadi transaksi, dan maksimal pembayaran atau jatuh temponya adalah 30 hari setelah transaksi. Gitu. Jadi kalau misalnya diskon dagang, diulang ya, diskon dagang ini diberikan karena perbedaan cara menjual dan jenis pelanggan yang dilayani. Sedangkan kalau diskon tunai atau potongan penjualan diberikan dalam rangka untuk mendorong pembeli agar membayar piutang secepatnya.
Kita masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 April 2021, PT Sejahtera menjual barang dagang sebesar 10 juta kepada PD Anugrah dengan syarat 2/10 N/30 pada tanggal 2 April 2021. PT Sejahtera menerima kembali sebagai barang yang telah dijual kepada PD Anugrah karena rusak seharga Rp300.000. Pencatatan yang akan kita lakukan ini mungkin sebenarnya sudah biasa kalian lakukan. Ini kita hanya mereview dari sisi pengakuan dan pencatatan piutang. Pada saat penjualan 1 Maret, dia dicatat sebagai piutang usaha dan pada penjualan seharga 10 juta sesuai dengan tanggal transaksi. Selanjutnya, pada saat retur penjualan, di sini tanggal 2, dicatat dengan retur penjualan pada piutang usahanya dikredit, artinya piutangnya menjadi berkurang sebesar Rp300.000. Lalu, pembayaran piutang dalam periode diskon, di sini diskonnya berarti maksimal 10 hari setelah terjadi transaksi, berarti di sini tanggal 1 berarti tanggal 10. Piutangnya tadi kan 10 juta, dikurang 300.000 maka 9.700.000. Nah, kalau dapat diskon berarti 9.700.000 dikali 2% dari syarat yang ini. Maka potongan penjualannya sebesar 194.000. Kasnya berarti 9.700.000 dikurang 194.000, maka hasilnya adalah 9.506.000 rupiah. Tapi kalau misalnya si PD Anugrah membayar setelah periode diskon dalam maksimal nih jangka 30 hari ini, maka pencatatannya langsung nih, kas pada piutang usaha sebesar 9.700.000 rupiah. Tidak ada potongan penjualan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentang penilaian piutang. Piutang dilaporkan sebesar nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih berasal dari piutang dikurang dari piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih itu apa sih? Piutang tak tertagih adalah piutang yang kemungkinan besar dia tidak bisa dibayarkan oleh si pelanggan. Kenapa di sini yang dilaporkan adalah nilai realisasi bersih? Karena di sini untuk menghitung kira-kira berapa sih jumlah pendapatan kita dari piutang yang benar-benar akan diterima secara tunai yang mencerminkan ekonomi secara realistis. Baik, demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, ataupun ada materi yang bagian yang kurang dipahami, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan Ibu jawab satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah postingan video ini akan ada tugas, silahkan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.